إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وعشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, khatib wasiatkan untuk diri khatib pribadi dan untuk para pendengar sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwalah penyebab atau sebab yang membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Karena dengan takwalah yang menjadi kunci seorang akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah kisah di dalam kitabnya, itu Zammul Hawa, sebuah buku yang berisi tentang orang-orang yang menahan hawa nafsu dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Salah satu cerita yang menarik untuk dibahas adalah kisah seorang muadzin atau seorang yang saleh yang terkenal dengan kesalehannya, terkenal dengan kealimannya, tetapi di akhir hayatnya Allah tutup dengan kekufuran. Kisah ini awalnya bermula tatkala seorang muadzin ini hendak pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan. Diceritakan azannya azan al-asar. Dia pun pergi ke masjid sebelum waktu sholat asar karena dia seorang muadzin. Setelah sampai, dia pun pergi ke tempat di mana tempat dikumandangkannya azan, karena pada saat itu masjid-masjid terdahulu ketika seorang ingin mengumandangkan azan harus di atas kubah, belum ada pengeras suara. Jadi harus naik ke atas kubah masjid untuk mengumandangkan azan, dan masjid-masjid terdahulu tentunya besar-besar dan tinggi-tinggi. Dia pun naik ke atas kubah hendak mengumandangkan azan supaya suaranya ini terdengar. Ketika sampai di kubah paling atas masjid dan ia hendak mengumandangkan azan asar, ia pun melirik ke arah bawah, dan yang ia lirik ternyata adalah sebuah rumah yang di sana ada seorang perempuan yang sedang membuka auratnya, sedang berada di teras rumah. Ia pun melirik dan terus melirik, tidak memalingkan pandangannya. Ketika ia terus melirik, maka syaitan pun masuk ke dalam hatinya, sehingga hasrat keinginan laki-laki ini yang saleh ingin memiliki perempuan tersebut. Akhirnya yang tadinya dia mengadakan azan, dia pun tidak jadi dan turun ke bawah. Ketika turun ke bawah masjid, dia langsung mendatangi rumah sang perempuan tadi. Ketika sampai di rumah perempuan tadi, dia pun mengetuk pintu rumahnya dan dibukakanlah. Ternyata isinya hanya satu orang, yaitu perempuan ini yang begitu cantik, dan ternyata di kalungnya terdapat tanda salib. Artinya dia seorang Kristen, bukan orang Islam.
Ketika laki-laki soleh ini melihat bahwasanya perempuan ini adalah perempuan seorang Kristen dan dia tidak menggunakan hijab, artinya terbuka auratnya, ia pun jatuh hati, semakin jatuh hati. Maka ia pun menawarkan kepada perempuan ini untuk bersenang-senang, untuk berzina. Maka perempuan ini pun sontak tidak mau. Tetapi laki-laki ini pun mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menuruti perintahnya. Maka perempuan ini pun karena khawatir dan takut, dia pun mengizinkan masuk laki-laki ini. Ketika masuk, perempuan ini karena dia seorang Kristen tapi dia seorang yang menjaga kehormatannya, dia mengatakan kepada laki-laki ini, "Wahai laki-laki, bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya berzina itu haram. Jika engkau ingin memilikiku, menikahlah denganku. Tunggulah ayahku datang sekitar 1 jam atau 2 jam. Dia akan datang kemudian menikahkan kita. Tidak perlu berzina." Maka laki-laki ini pun sepakat dan dia menunggu ayahnya datang untuk menikahkan. Di masa penungguannya, perempuan ini ingin menguji cinta atau ketulusan seorang laki-laki ini. Apakah dia benar-benar suka, benar-benar cinta, atau hanya hawa nafsu yang naik di atas dirinya. Maka perempuan ini menguji dengan tiga pertanyaan atau 3 ujian. Pertama, dihidangkanlah daging babi karena dia seorang Kristen, dihidangkanlah daging babi, kemudian disodorkan kepada laki-laki ini, "Wahai laki-laki, jika engkau memang benar mencintaiku, makanlah daging babi ini." Maka laki-laki ini pun tanpa pikir panjang dia langsung makan daging babi itu dengan lahap untuk menunjukkan keseriusannya memiliki perempuan ini. Kemudian setelah dia lulus dari ujian pertama, dia diuji dengan ujian kedua. Kata perempuan ini, "Wahai laki-laki, jika engkau ingin memilikiku, maka masuklah ke dalam agamaku." Maka laki-laki ini pun tanpa pikir panjang dia mengeluarkan statement, mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengeluarkan dirinya dalam Islam, mengeluarkan dirinya dari Islam. Dia pun akhirnya masuk ke dalam agama Kristen. Kemudian diujilah dengan ujian yang ketiga oleh perempuan ini. Dikatakan, "Wahai laki-laki, jika engkau memang ingin memilikiku, naiklah ke atas kubah masjid dan kabarkanlah bahwasanya engkau telah keluar dari Islam dan engkau ingin menikah denganku." Maka laki-laki ini pun tanpa pikir panjang dia langsung keluar dari rumah perempuan ini dan langsung naik ke atas masjid, ke atas kubah masjid. Ketika dia ingin naik ke atas kubah, di tangga yang pertama, tangga yang kedua, dan sampai tangga yang ketiga, tangga paling atas atau lantai paling atas, ternyata laki-laki ini terpleset dan jatuh dari lantai 3 kubah masjid, dan seketika dia pun meninggal. Perempuan ini karena tahu bahwa laki-laki ini meninggal, dia pun bingung untuk melakukan apa. Dia pun mengambil kain dan menutupi mayat laki-laki tersebut dan menunggu ayahnya pulang supaya ayahnya saja yang eksekusi. Seketika ayahnya pun pulang. Ketika pulang diceritakanlah kejadian tersebut, peristiwa tersebut, bahwasanya ada seorang laki-laki yang ingin berzina, kemudian diajak untuk menikah dan menunggu sang ayah, kemudian dia jatuh dan mati seketika. Maka sang ayah pun marah, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap putrinya, dia pun yang melaksanakan atau membuang mayat tersebut. Dia pun pergi ke masjid, tempat di mana laki-laki ini terjatuh. Dia pun mengambil mayat tersebut, mayat laki-laki tadi, dan mengarunginya. Kemudian setelah dikarungi, dibawalah kepada pasir yang tidak diketahui siapapun, dibuang begitu saja. Lihatlah bagaimana akhir dari seorang soleh, dari seorang muadzin yang terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan kepandaiannya, terkenal dengan amalan-amalan yang bagus. Karena dia seorang muadzin, amalannya pasti bagus. Dia seorang alim.
tapi Allah tutup akhir hayatnya dengan mati di atas kekufuran, dan dia pun belum merasakan nikmat yang dia ingin cobai. Bayangkan hal-hal tersebut. Bukankah hal-hal ini juga bisa terjadi pada kita? Allah tutup akhir hayat seseorang dengan kekufuran. Selama ini mungkin kita berada di atas istiqomah, tapi kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Maka hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mematikan kita di atas keislaman, agar Allah mematikan kita di atas tauhid. Bahkan sekelas Nabi Yusuf saja Allah hikayat dan Allah kabarkan bahwa Nabi Yusuf meminta supaya dia mati di atas keislaman. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka bagaimana dengan kita yang bukan seorang nabi, yang bukan seorang yang terjaga? Maka kita lebih pantas untuk meminta supaya Allah menjadikan kita mati di atas keislaman dan di atas husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin, dari cerita tadi kita dapat contoh bagaimana su'ul khatimah, bagaimana akhir dari lembu itu terjadi bisa kapan saja. Akhir dari yang buruk atau mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan bermaksiat, itu bisa terjadi kapan saja. Para ulama memberikan sebuah kaidah mendasar, 3 hal yang membuat seorang itu su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan bermaksiat. Pertama adalah menunda taubat. Lihatlah bagaimana cerita tadi, ketika seorang laki-laki ini melihat yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya, dia tidak segera beristighfar, tapi dia malah berlezat-lezatan terhadap maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, setelah menunda taubat adalah menunda amal. Lihatlah bagaimana kisah laki-laki tadi, ketika dia hendak mengumandangkan azan tapi dia tidak bersegera, padahal sudah waktunya azan, tapi dia tidak bersegera mengumandangkan azan. Dia menunda amalan-amalannya. Kemudian yang ketiga adalah meremehkan dosa-dosa, meremehkan atau bermudah-mudahan terhadap dosa-dosa yang walaupun itu kecil. Contohnya tadi dari kisah tadi, laki-laki ini awalnya hanya memandang aurat perempuan, awalnya hanya melihat yang bukan mahram, tapi yang kecil itu pun mengantarkan kepada yang besar, yaitu perzinahan. Kemudian ternyata Allah tutup akhir hayat orang ini, akhir hayat orang yang dikenal seorang ini ditutup dengan akhir dia mati dalam keadaan kekufuran. Dan hal ini pun bisa terjadi kepada kita, dan kita hendaknya selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mematikan kita di atas keislaman, di atas husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.